Bisa kita pastikan MGP menjadi Marquez Grand Prix. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di Rose Podcast bersama kami berdua, Ali dan juga Adam nih. Oke Adam, kali ini kita pembahasan ada di Marquez GP ya. Marquez GP. Udah. GP Argentina jadi Marquez GP ya. Nggak ada lagi MotoGP, ini Marquez GP nih Dam. 1-2 ya. 1-2, 2 ronde berturut-turut nih. Betul. Gimana ngelihat balapannya yang didominasi oleh Marquez Ya. Dam? Jujur sih agak boring sebenarnya ya. Mereka seru Jujurnya sendiri sih. ya. Betul. Walaupun kita nggak underestimate dengan skillnya Mark dan juga Alex ya, tapi untuk segi entertain ya agak boring. Kurang sih banget ya, sebenarnya sih. karena kalau kita ngelihat cuma Alex dan juga Mark nih yang tarung. Walaupun di belakang ada ya, tapi Betul. perebutan podium 3 dan di belakang-belakangnya nih kurang aja rasanya. Kalau aku ngasih nilai 5 lah. Ya biar nggak Wali gimana? kejam amat, aku 5,5 lah ya. Oke. Sama 5-nya, cuma ya kurang aja. Tapi mereka hebat ya, berdua ini kuat pakai Ducati, bisa bertahan di depan, bahkan nggak bisa dikejar oleh Pecco Bagnaia, dan Pecco malah kalah nih sama Morbidelli. Betul, malah ada di luar podium ya. Betul, untuk yang podium balapan utama ya. Oke, Betul, tapi betul. ini kita mau liatin dulu balapan sprint. Nah, kalau di balapan sprint sih Pecco masih ada, tapi tetap di depannya tetap Marquez. Tetap Marquez. Nah, ini hasilnya. Duh. Ya, Mark Marquez pertama, Alex Marquez kedua, lagi-lagi 1-2 untuk yang kesekian kalinya lah ya. Betul. Lalu juga Pecco, ya. Johan Zarco bagus Nah, banget ini menarik kemarin nih. pakai Honda. Sepanjang weekend kemarin, Ya. Zarco bagus banget. Betul. Terus di Gian Antonio kelima, Bezzecchi ke-6, Morbidelli ke-7, Johan Mir ke-8 dan 9 Acosta. Iya, ini Quartararo sayang banget nih gak dapet ini buat Yamaha. Betul. Yang mengecewakan sih Bezzecchi ya sebenarnya. Kenapa tuh kalau dari pandangan Adam? Karena Bezzecchi ada di ini ya kan. Prediksi kita tahun lalu, musim lalu. Musim lalu, episode lalu. Podcast yang lalu. Ya. Ya karena emang Bezzecchi sebenarnya kuat ya, apalagi dengan motor Aprilia yang kita tahu punya sejarah bagus nih di Argentina. Tapi sayang banget nggak bisa maksimal, justru ya dia kurang bagus lah hasilnya di musim ini nih. Ya, lanjut beberapa mungkin kita tampilkan foto-fotonya Dam. Ya ini ya hanya milik mereka aja ya, kayak lagi di taman bermain aja ya mereka ya, lagi main-main aja. Main-main gitu, berdua lah ini. Yang lain nggak diajak. Yang lain nggak diajak. Ya walaupun ada sempat perlawanan mungkin Pecco ya, tapi nggak bertahan lama. Dan yang dilawan pun cuma Alex nih, bukan sampai Marknya nih. Betul. Nah di sini ada. Ini udah setengah balapan ya. Ini ada insiden antara Fermin Aldeguer dan juga Miguel Oliveira yang di tikungan kedua kalau aku nggak salah. Dia crash. Aldeguer mau ngambil inside terus crash, low side kena Oliveira. Oliveira harus crash terus bahu duluan sampai dia akhirnya tidak bisa melanjutkan balapan. Lagi-lagi cedera ya. Ini kayaknya lagi-lagi. Duh, si dokter ini panen apa? Jadi suka banget nih. Ya. Si dokter ini yang harusnya jadi dokter malah jadi pasien ya. Jadi pasien. Iya. Kacau ini. Nah, ini langsung aja nih kita menuju ke podium di sprint ya. Nggak ada nama lain lagi selain mereka bertiga untuk sprint sejauh ini. Betul. Ada Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Tidak banyak yang terjadi di sprint race ya. Jadi tidak perlu banyak pembahasan. Betul. Untuk sprint race-nya. Lalu nextnya kita ada foto Oliveira tidak melanjutkan GP Argentina balapan penuhnya. Fun fact, ini adalah cedera kelima dalam 2 tahun terakhir. Aduh, nggak bayang ya kalau cedera terus nih kayaknya Pak Dokter nih. Betul, walaupun setelah diperiksa tidak ada cedera yang serius, tapi dia tidak melanjutkan
full race-nya, dan kita pun masih belum yakin 100% apa dia bisa ikut di Austin apa enggak, tapi mudah-mudahan bisa ya, karena semua cedera kayaknya bukan kesalahan dia semua ya sebenarnya. Iya, disebabkan orang lain dari tahun lalu juga ya. Betul, kena betul. seruduk tahun lalu. Oke. Kita lanjut ke main race aja kali ya. Langsung aja nih hasilnya. Nah, ini sempat dibahas tadi Marc Marquez, Alex Marquez, kemudian Franco Morbidelli yang luar biasa nih penampilannya. Kemudian Francesco Bagnaia di posisi keempat, Fabio Di Giannantonio di posisi kelima, Johann Zarco mantap banget dengan Hondanya di posisi keenam. Kemudian ada Brad Binder di posisi 7. Nah, ini ada yang bakal kita bahas sedikit nanti, Ai Ogura. Ini udah nggak ada nih harusnya ya, Adam. Betul. Kemudian, ini masih yang sebelum penalti. Pedro Acosta di posisi 8 harusnya nih. Kemudian Johan Mir posisi 9 dan posisi 10-nya siapa dah? Gak ingat juga nih. Luca Marini. Oh, Luca Marini. Jadi ada Honda di top 10. Top 10 ada Honda ya. Ada 3 Honda. Nah, nanti kita bahas nih Ai Ogura. Nah, pertama langsung aja nih kita bahas di barisan depan. Awal balap ini malah nih. Ya, start balapan Bezzecchi ngeremnya terlalu off racing line ya. Jadi dia ngunci terus tidak bisa mengendalikan motornya ya. Akhirnya harus kena Quartararo. Sebenarnya udah gimanain caranya lah biar nggak terlalu parah nabrak pembalap lain, tapi ya tetap aja karena lap pertama, tikungan pertama masih rame, yang kena untung cuma 1 orang dan nggak sampai out ya Quartararo ya. Sayang banget Quartararo sampai damage sebenarnya. Langsung mundur posisinya, padahal startnya cukup baik, dia di grid terdepan, tengah-tengah lah ya, nggak depan banget sih, maksudnya nggak ada di top 10 kok. Top 10. Sayang banget. Nah, ini foto-foto dari Marquez bersaudara yang kita bilang tadi, Marquez GP ya, karena milik berdua nih. Ya, walaupun kayak dimain-mainin lagi ya sama Mark ya. Ya, kayak emang nyimpen buat entertainnya aja ya, karena kita tahu lah Mark suka aja kayaknya buat melakukan hal-hal kayak gitu. Walaupun perlawanan dari Alex sih sedikit lebih banyak ya dibanding GP Thailand balapan sebelumnya. Betul. Tapi tetap Mark 8 kali juara dunia. Dia sekali nyusul udah bisa ninggal jauh, berarti kan dia punya sebenarnya masih punya tenaga di motornya nih, sama ban dan lain-lain nih. Punya marginnya masih banyak ya. Ya udah di luar inilah kelasnya mereka kayaknya ini sebenarnya Marquez, kalau misalnya mau main balap sendiri udah hilang aja dari awal. Nah, justru di belakang Marquez bersaudara, bukannya Pecco nempel seperti balapan sebelumnya, kan cukup nempel ya. Iya. Sini Pecco malah harus bersaing sama Johann Zarco dengan LCR Honda yang improvementnya cukup banyak sampai balapan kemarin dari Honda. Beberapa kali battle overtake, walaupun diambil lagi langsung sama Pecco, tapi keduanya akhirnya harus kalah sama Morbidelli yang tiba-tiba muncul dari belakang ya, sampai Dija pun agak sedikit nggak senang tuh dengan manuvernya katanya sih ya. Tuh, nah ini dia nih Morbidelli nih. Sebenarnya Morbidelli bagus banget pemilihan bannya menurut aku. Ban ya, beda gimana tuh Dam? Beda, yang ban belakang yang lain medium, Morbidelli pakai soft. Pakai soft tapi tetap menjaga sampai akhir balapan, softnya nggak habis banget dan udah punya cukup gap dengan Pecco. Karena emang cuacanya sendiri mendukung ya, nggak terlalu panas nih kali ini di Argentina. Ya betul, bagus banget Morbidelli. Oke, lanjutannya langsung Marc Marquez lagi tanpa perlawanan yang berarti, bahkan nyusul Alex pun sebelum breaking point dia udah nyusul ya waktu di lurusan ya. Iya, dan setelah itu udah hilang. Kayaknya udah emang dia tahu lah kapan harus nyusul. 3 lap terakhir kalau nggak salah ya. Itu langsung hilang aja dengan gap yang lumayan solid. Jadi ya emang dari awal sebenarnya Marquez pasti menang sih dari awal kita juga tahu nih. Menang dan tanpa perlu ngambil resiko yang berlebihan ya, seperti zaman di Honda kan. Iya. Ini sih kayaknya nggak usah 100% dia ngasih kemampuan juga, dia bisa menang dengan mudah ya sebenarnya. Bertaruhnya nggak gede ya. Kalau di Honda bertaruh nyawa ya, sampai tangan patah ya. Betul, bertaruh nyawa itu. Motornya nggak jelas saat itu. Kali ini kita ngelihat Honda tapi bagus ya Dam, ngelihat Johann Zarco dan teman-teman yang lain juga oke lah. Ya, sebenarnya masih
tanda tanya untuk beberapa sirkuit, tapi patut kita nantikan. Tapi tetap di podium lagi-lagi 1-2 dua Marquez Brothers. Ya. Apakah mereka bakal jadi tandem? Nggak tahu. Bisa jadi. Isu-isunya malah Peko bisa hilang tuh. Bisa jadi sebenarnya kalau dia ya bisa apapun bisa terjadi. Berarti 2 kali dong mereka ini jadi teammates di tim Honda di dulu sempat ya Repsol. Ya. Kali ini di Ducati. Gila juga ya. Ini 1-2 yang ke-6 kalinya musim ini. Kenapa 6 kali? Karena dari qualifying, sprint, balap di Thailand, terus sekarang di Argentina, qualifying lagi, sprint lagi, balap lagi. Mereka jumpa di Parc Fermé terus ya. Betul. Yang ketiganya ganti ini kali ini tapi. Ya, yang ketiganya ganti. Sekarang Morbidelli. Nggak ada aura-aura permusuhan ya tapi ya, atau di dalam hati sebenarnya ngedumel nih. Karena kita tahu kan. Ya. Kayaknya kalau dari Morbidelli sih nggak sempat kepikiran itu ya, kayaknya dia kepikiran ya, udah ya. Cuma akhirnya masuk podium lagi aja. Ya udah podium senang ya udah. Ya gitu aja juga kali ya. Betul. Karena kalau kita lihat next fotonya Morbidelli itu udah, ini next fotonya nih ternyata. Oh ya. Oke, kita bahas dulu deh. Ini dulu. Marquez itu menyamai rekornya Angelnya itu. 90 kali kemenangan 60. Dan 64-nya di MotoGP. Berarti next benchmarknya itu adalah Valentino Rossi. 25 kemenangan lagi. Mungkin aja karena ke depan siapa tahu dia menang terus. Udah 20 dia tabung ya. Bisa 25 kemenangan mah enteng kayaknya kan kontraknya lebih dari setahun. Nah, apalagi musim depan lagi kan ya udah. Bisa. Bahkan Agostini juga bisa kesusul tuh kayaknya. Bisa jadi, nggak jauh kan gapnya. Ya, tapi kalau aku pribadi sebagai penonton MotoGP ya, bukan Marquez GP, aku pengennya sih persaingannya ketat ya. Nggak yang semudah itu Mark bisa menang gitu. Walaupun dia menang, kita tahu lah Mark itu jago. Tapi ada perlawanan yang jauh lebih sengit gitu, kayak battle kayak ngelawan Dovi dulu kalau kita ingat. Ya, betul. Kayak gitu-gitu tuh yang bikin itu legend. Itu yang bikin kita greget nontonnya, walaupun siapapun yang menang itu seru lah jadinya. Betul. Nah, tadi pembahasan Morbidelli masih Marquez. Terlalu banyak rekor dari Marquez nih yang perlu kita bahas ternyata. Ya, ini menjadi pembalap pertama yang menang 2 Grand Prix pembuka, 2 GP pembuka. Terakhir yang melakukan itu adalah Maverick Vinales 2017 pakai factory Yamaha. Waktu itu dia baru pindah ke Yamaha. Dan waktu itu Vinales kalau nggak salah 3 kali ya berturut-turut ya. 3 kali, wow. Kalau aku nggak salah 3 kali berturut-turut. Tapi memang saat itu juga cocok banget ya Yamaha sama Marquez ya. Vinales, sorry. Ya, betul. Walaupun waktu itu sih kita ngeliat Vinales pakai Yamaha baru pakai Yamaha langsung menang, aku ngiranya wah ini apakah ini the next Marquez nih. Ternyata sudahlah. Ternyata ya gitulah ya. Ya gitu. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi. Nah, ini dia. Akhirnya yang kita bahas Morbidelli. Nah, 1414 hari selisih harinya antara podium terakhirnya dan juga podium kemarin di GP Argentina. Terakhir itu 2021 di Jerez kalau nggak salah. Ya. Wah, lama banget. Waktu dia masih pakai Yamaha kayaknya ya. Masih Yamaha Petronas lagi. Timnya aja udah nggak ada. Iya, aduh. Hilang nih ini. Oke, balik lagi. Gila, kayaknya Morbidelli nggak ada dendam dan ataupun ya karena dia sibuk merayakan ya kayaknya. Iya, udah nggak mikirin dulu lah ya katanya. Ya, nggak mikirin dulu lah mau siapapun lah. Nah, ini tadi sempat kita bahas Honda yang improve-nya cukup oke nih di Argentina. Mudahan bisa lebih naik lagi di seri-seri berikutnya. Betul, karena sebenarnya baru bisa kelihatan secara konsistensi itu ketika kita udah mencapai balapan di benua Eropa ya. Kenapa Amerika enggak, Dam? Karena beberapa part-part baru biasanya atau testing pas sudah nyampe Eropa biasanya. Oh, berarti ini kayak karena beberapa headquarter kan adanya di Eropa. Kalau sebelum sampai ke Eropa biasanya
banyak X faktor ya. Apakah kelelahan, apakah kekurangan spare part, apakah belum ada update gitu. Jadi krusial banget sih sebelum sampai ke Eropa nih, apakah mereka bisa konsisten, dan ketika sudah sampai Eropa apakah mereka masih konsisten. Tapi yang aku heran kenapa Zarco terus yang di depan deh. Tahu gitu dia aja yang di HRC, kenapa di LCR kan? Ya info-infonya dia sendiri yang nolak ya. Awalnya dia ditawarin katanya tuh, cuma nggak mau. Mungkin karena tekanannya ya, karena kalau di HRC dia bebas. Kalau bukan di HRC nih, dia lebih bebas aja kayaknya. Bisa jadi. HRC ada pressure, ada tuntutan, dia nggak mau kali. Dia freelancer juga ternyata. Nggak mau yang terlalu tertekan jadi pegawai tetap kayaknya. Bisa jadi. Betul. Nah ini tadi yang sempat terbahas juga, namanya Aya Ogura. Ini luar biasa sebenarnya balapnya Aya Ogura, tapi ternyata dia harus didiskualifikasi. Kenapa sih Dem sebenarnya penyebab utamanya Aya Ogura bisa didiskualifikasi? Didiskualifikasi karena penggunaan ECU yang tidak dihomologasi atau belum dihomologasi sebelumnya. Walaupun sebenarnya nggak ada keunggulan apapun ya dari penggunaan ECU yang berbeda ya. Karena penggunaan ECU yang berbeda pun juga tidak diinginkan sebenarnya. Karena sebelumnya di hari Sabtu pagi waktu qualifying pertama dia kan crash. Motornya sampai terbalik-balik. Terus motornya hancur, mereka harus ngebangun motor lagi kan. Tapi ECU-nya hancur. ECU-nya hancur. Ini pakai ECU yang model baru karena memang adanya itu. Oh, nggak ada stok sayang lagi banget. Ya. Betul, karena belum nyampe Eropa, bawa spare partnya kan nggak banyak. Nah, itulah makanya Aya Ogura didiskualifikasi. Walaupun ECU baru, ECU lama, settingannya tetap sama. Settingannya ngeload data dari practice sebelumnya pakai ECU lama kan sebenarnya. Ya berarti harusnya dari pihak MotoGP atau Dorna yang nyediain ya. Kalau sampai nggak ada, kalau misalnya kayak gini ya gimana? Apakah banding? Harusnya sih bisa banding, tapi nggak tahu dah. Ini sih sebenarnya lebih ke manajemen timnya, membawa spare part dan juga beberapa part yang harus sudah dihomologasi dan ketika ada kejadian sudah siap menggunakan part lain ya. Sebenarnya sayang banget buat Ogura, tapi ya ini menjadi sanksi administratif ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, memang peraturannya begini. Kalau administratif ya udah gini lagi ya, capek-capek balap. Tapi ternyata karena ya barang ada dua hal yang bagus dari Ogura DNF ini. Kenapa tuh? Bukan dua hal yang bagus sih, dua hal yang bisa diambil hikmahnya ya. Menjadi hikmahnya lah buat Trackhouse ini. Pertama, dengan Ogura diskualifikasi, Raul Fernandez naik, jadi dapat 1 poin. Betul ya, dari masih dapat 1 poin lah daripada 0 banget kan. Terus kedua, walaupun yang terjadi di kualifikasi dia crash, mungkin bisa hilang percaya diri gitu kan, tapi tetap Ogura perform, start dari 15 finish ke 8, naik 7 posisi. Berarti positif walaupun, ya hasilnya ya. Walaupun hasilnya didiskualifikasi. Karena GP Argentina ini sebenarnya pembuktian buat Ogura. Karena di Thailand pembalap udah pada testing banyak. Dan Ogura kan strong banget di sirkuit-sirkuit Asia kan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang positif lah buat Ogura untuk percayaan dirinya ya. Iya. Bahkan dia apapun yang terjadi di tim Aprilia berarti kan dia terdepan ya untuk saat ini ya. Betul, bahkan Bezzecchi aja nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sampai saat ini ya, sebelum Martin kembali. Betul. Masih lama Martin kembali, kita nunggu di seri keempat berarti ya. Lama. Qatar ya. Karena di Austin masih belum bisa. Masih belum. Oke, selanjutnya nih ini hasil yang sudah diupdate, ternyata ada di mana Joan Mir dan Luca Marini yang mengisi posisi 9 dan 10 ini tadi. Pedro Acosta naik. Ini padahal seru juga ngelihat Pedro Acosta dan juga Aya Ogura battle tuh di belakang. Itu malah yang seru-serunya di belakang ya. Lagi-lagi kalau misalnya Ogura nggak didiskualifikasi kan Acosta siapa? Lagi ya, Acosta juga sih nakal. Ya
ya untuk mediasi sebenarnya. Iya, tapi ya seru sih kalau sebenarnya dia bisa membuktikan kalau dia kenceng sih mantep ya. Tapi kalau misalnya kayak gini kondisinya ya dibalik akhirnya. Aku tahu. Ya sama aja ujung-ujungnya. Bahkan ujung-ujungnya sama Brad Binder aja kalah kan. Nah ini PR juga buat Acosta supaya nggak boleh jumawa mungkin. Jumawa. Dan nah dengan hasil ini memastikan diri, wah Marquez itu berada di puncak dengan poin sempurna ya Dam ya. 74 poin ya. Poin sempurna. Nggak ada lawan nih. Betul. Mungkin kalau peraturannya kayak di F1 fastest lap dapat poin juga mungkin bisa nambah lagi gitu. Nambah lagi. Iya, jadi 76 ya. Saya karena nggak ada 74. Ya, tetap 74. Dan kita lihat ini Ducati, wah, ini diapit oleh Ducati nih Honda nih dengan Johan Zarco. Berarti bagus nih Honda di tangan Zarco ya. Bagus, konsisten dan ya mungkin tadi yang kita sempat bahas mungkin tanpa pressure karena bukan HRC banget ya, karena HRC kan kita tahu banyak birokrasi yang Jepang banget lah, Asia banget lah. Asia banget. Karena dari orang dalam kita juga kan katanya gitu ya. Nggak heran jadi ya. Ya, jadi mungkin itu penyebab Zarco nggak mau berada di tim utama, jadi mending tim kedua satelit aja lah, tapi dia santai gitu. Betul. Bahkan kalau kita lihat lagi menarik di bawahnya ada Ai Ogura setelah didiskualifikasi pun masih tetap berada di depan Marco Bezzecchi. Iya. Nih Aprilia, the best Aprilia untuk saat ini nih. Gila. Dan Pedro Acosta ternyata di 10. Dah itu. Nah, ya. ini slide kita terakhir, Dam. Oke. Dan berarti kita tinggal menunggu balapan selanjutnya ya. Iya, di GP Austin Amerika. Kapan tuh, Dam? Minggu depan ya, berarti tanggal wah pas kita hari raya kayaknya ya. Menjelang hari raya. Oke, berarti kalau udah di ujung gini berarti tandanya apa? Prediksi dong. Tapi kalau GP Austin bulan puasa gini sih aku suka ya. Karena nunggu sahurnya jadi kayak berasa. Ada hiburan ya nunggu sahur. Ya. Betul karena juga bagus. GP Austin kan pasti tengah malam kalau di Indonesia ya waktunya. Ya. Ini menarik nih, menanti sahur dengan balapan. Oke, kembali lagi ke asal gak boring kayak kemarin aja. Kayaknya sih bakal ya. Marquez GP. Kayaknya sih bakal. Marquez GP pokoknya sampai ronde ketiga nih bakal Marquez GP ya kayaknya. Kelihatannya begitu. Kalau gitu prediksi langsung. Oke. Enggak bakal beda. Mark, Alex. Lalu Peko Bang Naya. Itu lagi ya. Ducati Cup, Marquez GP enggak bakal jauh dari itu kayaknya, Dam. Kalau gitu aku Ducati Cup juga, tapi Mark, Alex. Dija ya, oke. Ini sama-sama Ducati Cup kita nantikan dan apakah kembali lagi terulang Marquez GP? Nah, karena kita berdua bener-bener deh, bukan kita sentimen terhadap Marquez ya, tapi ngelihat performa pembalap-pembalap lain yang kurang itu rasanya kayak greget aja, pengennya tuh battle gitu sampai akhir ya, Dam ya. Betul. Karena namanya dominasi itu pasti membosankan, bukan hanya di MotoGP. Betul. MotoGP zaman Marquez 2014 pun dia menang 10 balapan pertama walaupun sebuah rekor, tapi ya membosankan. Terus di F1 ada Hamilton, Vettel, Schumacher, membosankan. Sampai Max juga terakhir membosankan. Kalau misalnya membosankan. Superbike juga zaman Rea. Bautista, sama membosankan juga. Memang nature-nya begitu ya kalau dominasi itu terlalu dominasi, apalagi menangnya jauh ya. Kalau misalnya battle dulu gitu, mungkin bakal lebih berkesan. Tapi kalau misalnya sudah hilang jauh, udahlah. Itu sangat nggak diharapkan buat entertainment. Nah itu balapan. Ya hati-hati aja, pokoknya ini PR buat Dorna, MotoGP dan lain-lain nih, supaya bisa menghasilkan entertainment dan balapan yang jauh lebih kompetitif dan seru nih, rapat-rapat gitu. Makanya kita harapkan regulasi baru di 2027 juga bisa beri penyegaran gitu ya, Dam ya. Betul, sedikit gebrakan lah mungkin ya. Dengan nama-nama baru, mungkin ada yang pindah, ada yang mungkin ada yang baru masuk MotoGP ya. Kita nggak tahu. Nah, pokoknya ini ya teman-teman, akhir dari
podcast kita pada hari ini. Nah, kita tadi sudah kasih prediksi, kalian boleh deh kasih juga prediksi pembalap yang bakal menang di GP Austin 3 ya, podium untuk hari balapnya di hari Minggu. Tulis aja di kolom komentar. Kemudian apa lagi, Dan? Biar kalau kalian punya pertanyaan lain soal MotoGP, Superbike atau F1, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau mungkin kita bahas di next podcast. Betul banget. Yang jelas terima kasih banyak buat sponsor kita Robas App yang selalu dukung kita dari awal hingga hari ini. Ya Dam ya. Dan oke, kalau begitu inilah akhir dari Ros Podcast. Kami berdua undur diri, Aldi dan Adam pamit. Bye bye. Bye bye. Hasta la vista. Hasta la vista, baby, baby, baby. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.